Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah doa Selasa hari ini tanggal 22 Desember 2020. Dan bagi saudara yang mengikuti ibadah ini secara online baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung. Ibadah itu berguna dalam segala hal yang rohani dan yang jasmani. Ibadah bisa memenuhi dan menjauh semua pergumulan kita. Kita pakai berdiri, kita nyanyikan Karena Begitu Allah. Begitu amat cinta dunia hingga diberikan
Ipan 2 ton. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kehidupan kekal telah Kau berikan atas kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Itulah yang kami syukuri atas segala kehidupan kami. Kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi semua para pelayan-Mu, urapi kami semua yang sudah datang di tempat ini dan yang akan datang, terutama hamba-Mu yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Juga saat pemberitaan firman-Mu, Engkau mengurapi puji-pujian dan penyembahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya menjadi asap yang berbau harum di hadapan-Mu. Kuasa-kuasa jahat yang mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini, terutama dalam hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita datang dengan iman dan dengan sukacita. Jadi wajahnya harus sudah masuk dalam rumah Tuhan, harus berseri-seri. Amin. Walaupun banyak pergumulan, tapi karena Tuhan ada di tengah-tengah kita, Dia akan ubah gelap menjadi terang. Amin. Mari kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan bahwa Tuhan juga gunung batu. Kita ganti nyanyian kita, nyanyian tak lama lagi Tuhan datang.
Jangan tertidur. Amin. Tertidurnya malas. Malas. Ciri orang malas apa? Tidur. Ingatlah 5 gadis yang bodoh. Tertidur. Akhirnya terlambat menyongsong mempelai. Yang lain sudah siap. Wah, dia terlambat. 5 yang bijak. 5 yang bodoh. Biarlah kita semua termasuk gadis-gadis yang bijaksana. Amin. Karena kita ini hidup di akhir zaman. Saat kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi jangan santai lagi, jangan bermain-main. Ya, ditambah kekuatannya, usahanya, kesungguhannya. Jangan 50%, ya. Harus sampai 100%. Sepenuh hati. Hanya itu yang selamat. Yang setengah-setengah tertinggal lagi, diganti sama yang lain. Masih banyak orang ingin selamat, ya, masih banyak orang ingin selamat. Kalau kita tidak sungguh-sungguh nanti diganti sama orang lain. Jadi janganlah kita diganti. Amin. Nah, kita tetap setia, ya, karena ada yaknya itu, ya, diganti, ya. Tapi biarlah kita tetap setia, ya. Kita nyanyikan nyanyian terakhir. Kita nyanyikan ya, nyanyian Allah mengerti. Kita pakai berdiri. waktunya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang sanggup memberi kepada kami kemenangan dalam tiap pergumulan kami.
memberi petunjuk ketika kami dalam persimpangan jalan, bahkan memberi kepada kami kedamaian, ketentraman di tengah dunia yang sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Dan kami tahu hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Peganglah kami Tuhan erat-erat, biarlah kami merasakan tuntunan tangan-Mu sampai kami ke kota Yerusalem yang baru, kota penuh kemuliaan Allah. Selama di dunia ini kami masih banyak bergumul berjuang, melewati banyak rintangan, tantangan kehidupan kami. Tapi janji-Mu adalah penyertaan dan kemenangan. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, silakan. Shalom, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, hidup itu sebuah pergumulan, amin. Sebuah perjuangan. Kerasa perjuangannya sekarang? Kerasa ya. Kerasa sekali ya. Perjuangan hidup. Ya. Janji Tuhan adalah penyertaan dan kemenangan. Karena Tuhan kita sudah menang, di tangan kanannya adalah kemenangan. Dia akan beri kepada kita kemenangan demi kemenangan. Sampai nanti kita memperoleh namanya kemenangan yang gilang. Kemenangan yang gilang gemilang. Ya, saudaraku ya. Jadi Yohanes 3 ayat 16 ini adalah ayat yang sangat indah bagi kita ya. Coba kita baca dulu ya. Yohanes 3:16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kita baca sama-sama. Puji Tuhan. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Dunia ini maksudnya kita inilah manusia yang ada di dunia. Jadi yang dikasih itu adalah manusia, karena manusia itu disebut anak Allah. Anak Allah. Ya. Kalau saudara periksa silsilah Tuhan Yesus, anak Allah. Adam disebut anak Allah. Jadi kita ini semua adalah anak-anak Allah, karena kita ini dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian roh kita ini ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah. Ya, jadi kita ini adalah makhluk istimewa. Ya, rupa kita berasal dari Allah, roh kita berasal dari Allah. Dan kalau orang sudah mati, ya dikatakan dari tanah kembali ke tanah, debu kembali menjadi tanah, ini kembali ke tanah. Tapi roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Ya, roh kita kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Ya, itu kata Alkitab. Ya, puji Tuhan. Jadi Allah itu adalah kasih. Ya, karena kasihnya lah maka Dia berikan anaknya yang tunggal. Tidak bisa kita mengatakan kita mengasihi Tuhan tanpa ada pengorbanan. Kalau Allah mengasihi dunia tapi Dia tidak berkorban, ya
hanya omong tapi Allah, dia mengatakan dirinya adalah kasih, maka dia berikan anaknya yang tunggal satu-satunya. Ya, satu-satunya. Dia adalah anak tunggal Bapa, berada di pangkuannya. Oleh dia, langit dan bumi, alam semesta diciptakan. Tanpa dia tidak ada segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Itulah putranya yang tunggal, pencipta langit dan bumi. Nah, itu yang dilepas dari pangkuannya diberikan kepada kita supaya kita memiliki anak. Siapa memiliki anak memiliki hidup. Siapa tidak memiliki anak tidak memiliki hidup. Sebab hidup kekal itu ada di dalam anaknya. Jadi bagi kita yang menerima Yesus, menerima anaknya, memiliki hidup yang kekal. Jadi dalam diri kita sekarang sudah ada hidup yang kekal. Kalau satu kali langit dan bumi hilang lenyap, kita pasti selamat. Amin. Selamat. Ya. Orang-orang selamat tempatnya nanti di surga. Yang binasa tempatnya di mana? Di mana? Biarlah kita beroleh kasih karunia dan kita semua selamat. Jadi saudaraku, Allah memberikan anaknya yang tunggal karena kasihnya. Ya, karena kasihnya. Ini kita sudah merayakan Natal di sini, ya. Tapi masih tetap ada perayaan Natal, ya. Masih ada, ya. Kalau di Cimindi belum. Nanti kapan di Cimindi? 27 di sini sudah, ya. Tapi di seluruh dunia masih terus nanti biasanya sampai Januari masih dirayakan hari Natal, ya. Karena tidak ada tanggalnya. Tidak ada tanggalnya. Tidak disebut tanggal 24, 25 Desember. Tidak disebut dalam Alkitab. Cuma disebut hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Mau hari ini boleh, mau hari Senin boleh, mau hari Kamis boleh, ya, mau tanggal 25 boleh, ya. Nah, nggak disebut tanggalnya. Bagaimana kalau ditentukan tanggalnya umpamanya tanggal 25 Desember Yesus lahir? Nah, wah, nanti kalau lebih dari situ mungkin dianggap salah, ya. Makanya tidak disebut dalam Alkitab tanggalnya, tapi disebut hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Amin. Nah, jadi kapan saja orang merayakan hari Natal boleh. Amin. Nah, karena perayaan itu merupakan sebuah pesta, ya. Bagaimana kalau anak saudara lahir? Senang nggak? Senang nggak? Kalau udah ulang tahun, senang nggak? Senang. Dirayakan nggak? Dirayakan. Kalau saudara ulang tahun dirayakan nggak? Hah? Terkadang lupa. Kelewatan, ya kan? Nah, terkadang lupa, ya. Ya, memang begitulah, ya. Jadi tanggal lahirnya Tuhan Yesus tidak disebut dalam Alkitab, tapi disebut hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Amin. Nah, jadi kapan saja orang merayakan Natal bisa, ya. Kapan saja bisa. Nah, saudaraku, jadi kalau kita pelajari kenapa disebut Kristus atau Yesus disebut keturunan Raja Daud. Ya, kan nyanyian kita? Ada nyanyian kan? Kristus anak Daud. Kristus anak Daud.
Nama-nama siapa yang dibawa? Daud. Sampai sorga pun disebut Sion, kota Daud. Hebat sekali ya. Ya. Sion, Yerusalem, Sion itu kota Daud. Bahkan disebut tahta Allah. Tahta Allah itu adalah tahta Daud. Amin. Amin. Hebat sekali Daud ini. Yerusalem disebut kota Daud. Sion kota Daud. Yesus keturunan Raja Daud. Kemudian tahta tadi, tahta Daud. Semua berbau apa? Daud. Hebat sekali Daud ini. Daud pernah jatuh dalam dosa. 2 kesalahannya. Dia berzina dan membunuh. Berzina dengan siapa? Batseba. Yang dibunuh siapa? Suaminya Batseba. Siapa namanya? Uria. Besar nggak dosanya? Besar. Jangan membunuh, jangan berzina. Ya, tapi Daud dia menyesal. Kalau kita pelajari Daud, sebab saudaraku, Tuhan itu tidak pernah lupa terhadap jeripayah kita. Amin. Katakanlah saudara hanya nyapu, ngapel untuk Tuhan itu dihitung di surga. Sudah pernah kerja buat Tuhan? Hah? Lalu yang Tuhan ingat apa nanti dari kita ini? Ya, duduk manis. Ya, ingatlah jerih payahmu di dalam Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Berjerih payah itu berkeringat. Sebab Yesus pun berjerih payah sampai mati untuk menebus dosa manusia. Ya, jadi di sorga itu tentu nggak sama lah semua. Ya, makanya disebut kumpulkanlah hartamu di mana? Di sorga. Di sorga tidak ada nganga, tidak ada pencuri, tidak ada garong di sorga. Di dunia ini ada pencuri, ada garong. Disimpan dalam bentuk emas, nanti khawatir. Maling tahu, wah jangan-jangan hilang. Coba saudara punya emas. Katakanlah nilai emas saudara itu 2 juta. Saudara bingung nyimpannya. Pasti bingung. Nanti di bawah laci, jangan-jangan nanti pas dibikin di bawah. Semua saudara bingung saudara. Ya, coba saudara punya uang, punya emas, simpannya bingung saudara. Ya kan, betul nggak? Nanti jangan-jangan pas maling datang dibawa. Dan memang banyak kenyataan begitu. Ya. Siapa yang baru-baru ini kemalingan ya? Ya. Ya. Maling itu jago dia. Lebih pintar dari si pemilik, ya kan? Betul sih. Ya. Kalau ada di antara pendengar suka mencuri, tobatlah saudara. Amin. Ingat, pencuri tidak bisa masuk surga. Tempatnya pencuri di mana? Neraka. Yuk, tobat. Amin. Nah, bekerja keras. Ya. Mereka yang mencuri lebih baiklah dia jangan mencuri, tapi bekerja keras. Pasti berhasil. Pasti berhasil. Jerih payahmu tidak ada yang sia-sia. Ya, setiap jerih payah pasti ada hasilnya. Ya, amin. Dan biasanya mulai dari kecil bertambah begitu. Ya, kita pun mulai dari baik dulu kan. Ya, bagaimana kalau baru lahir langsung gede, minta kawin langsung, bingung sudah. Pak sudah mau kawin, baru. Tapi bertahap semua ya kan, mulai dari baik kecil, begitu ya. Ya, berusaha bekerja juga begitu.
Ya, nah, kalau langsung gede nanti besar kepalanya, wah abnormal. Ya, jadi semua dari yang kecil dulu, amin. Berjuang, ya sedikit demi sedikit, nanti lama-lama jadi bukit. Ya begitu kan? Karena kita kan ada yang di Bukit Permata kan tuh, namanya juga bukit apa? Wih hebat sekali tuh, bukitnya Permata. Ya, puji Tuhan. Kita juga tinggal di Permata, bayangkan. Hebat sekali. Kalau orang luar negeri dia kan mungkin, wih tinggalnya di Permata pasti kaya-kaya semuanya. Kita yang tahu keadaan kita, amin. Kita yang tahu. Ya, ini Daud. Jadi Daud ini pernah mempersembahkan sebanyak 3.000 talenta emas. Berapa talenta? 7.000 talenta perak. Sekali lagi, 3.000 talenta emas, 7.000 talenta perak. Satu talenta itu 34 kilogram. Jadi kalau 34 kali 3.000 berapa itu? Ya. Berapa itu? Salah saya, salah. Saya kecilkan ini. Yang benar itu 100.000 talenta emas. Berapa? 100.000 talenta emas. Kemudian 1 juta talenta perak. Coba 1 Tawari 22:14, perhatikan. 1 Tawari 22 ayat 14. Ya. Masih ditambah nanti 300.000 talenta emas, tambah lagi 7.000 talenta perak. Ya, coba baca. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas. Ya, dalam kesusahan menyediakan apa? Emas sebanyak apa? 100.000 talenta. 1 talenta 34 kilo. 34 kali 100.000 berapa itu? 34 kali 100.000 berapa? Ya? 3.400.000 kilogram. Banyak enggak? Banyak enggak? Berapa sekarang emas sekilo? Hampir 1 M. 1 M kali berapa tadi itu? Berapa itu? Digit kalkulator kita habis. Habis enggak? Habis kan? Udah selesai tadi? Coba. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1 juta talenta perak. 1 juta talenta perak. Dan sangat banyak tembaga dan besi. Jadi 1 juta talenta perak. 1 juta kali 34 berapa itu? 34 juta kilogram apa? Perak. Pasti penuh, di kurang tempatnya. Kurang. Ya, dalam kesusahan. Kenapa? Karena cintanya kepada Tuhan. Karena cintanya kepada Tuhan. Ya, ini Daud ini luar biasa. Makanya semua sorga, semua apapun namanya di sorga berbau Daud. Betul kan? Yesus disebut keturunan Daud. Sion kota Daud. Tahta Daud. Hebat sekali Daud.
Ya, luar biasa. Jadi tidak ada orang lah cemburu lah. Kenapa sih semua kok Daud semua sih? Ya, ya sesuai dengan pengorbanannya. Amin. Sesuai dengan apa? Pengorbanannya. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Bagaimana sih? Kristus anak Siagian. Gak kena apa jasanya, ya kan? Gak kena ya. Yang lain pasti iri, ya kan? Kristus anak Pak Siswanto. Belum kena, belum kena. Ya, tapi kalau disebut Kristus anak Daud, wah, pas lah. Amin. Pas. Sampai tahta Daud. Luar biasa nih Daud. Ya, memang Daud itu mengasihi Tuhan. Sangat mengasihi Tuhan. Dia berkata, dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu supaya aku jangan berdosa kepadamu. Ya, jadi bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi disimpan, diarsip firman Tuhan. Ya, diarsip firman Tuhan. Makanya kalau kita baca, kita pelajari seperti Mazmur, ya, hampir semua Mazmur Daud. Iya kan? Hampir semua Mazmur Daud. Mazmur Daud. Dan dia berikan di situ rahasia-rahasia orang supaya berhasil, jangan gagal. Ya, karena Daud seorang yang berhasil. Bagaimana cara supaya berhasil? Mudah. Ya, dengar firman Tuhan, lakukan. Dengar firman Tuhan, lakukan. Pasti berhasil. Ya, coba Mazmur pasal 1 itu. Ayat 1 mulai, coba. Ini rahasia berhasil ya. Ya, coba. Mazmur 1 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, Iya. dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Iya. Senang dengar firman, senang baca Alkitab. Udah pernah tamat baca Alkitab ini? Belum? Primon udah pernah? Alkitab aja belum tamat dibaca. Padahal sudah umur. Tuh bacalah, bolak-baliklah baca. Amin. Nah, berbahagialah orang yang membaca. Amin. Bahagia saudara. Ya. Tapi baca Alkitab jangan seperti baca koran. Ya. Ini firman Tuhan. Baca, sebelum baca berdoa. Nanti keluar nanti sinar. Amin. Firman Tuhan penuh kemuliaan. Nanti berhasil. Ya. Ulangi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Iya, Taurat itu baca dulu firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Iya, direnungkan siang, direnungkan malam. Jadi jangan merenungkan masalah. Nanti saudara bisa stres. Direnungkan masalahnya. Aduh, yang di situ, yang di situ, yang di sini. Aduh, belum lagi yang di belakang sana. Masalahnya begitu banyak. Direnungkan masalah. Akhirnya apa? Stres. Renungkan firman Tuhan. Amin. Ada masalah. Semua juga pasti ada masalah. Ya. Nah, nggak ada manusia tanpa masalah. Ya, kalau mau tanpa masalah ya matilah. Ya kan? Kalau udah masalah ada mata. Nah, kalau udah mati ada masalah, ya kan? Ya, yang ke surga ya ke surga, ke neraka kan. Tapi selagi hidup kita pasti ada masalah. COVID ini juga masalah. Tapi bisa teratasi, terselesaikan. Ya, terus perhatikan.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apapun yang dikerjakannya berhasil. Ya, coba baca sama-sama ayat berapa itu? 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, kalau Tuhan berkata berhasil, ya berhasil. Ya, soalnya kalau gagal sedih rasanya. Kalau gagal sedih. Aduh Tuhan, sedih saya, gagal. Tuhan, gagal saya, Tuhan. Sudah capek. Ya, kalau nggak berani memulainya lagi, ya. Bagaimana saudara hidup? Hidup dari mana saudara? Ya, mau selamanya? Apa? Belajar bangkit kembali. Amin. Bangkit dari keterpurukan. Ya, bangunlah yang tertidur. Bangkit dari antara orang mati. Mungkin sudah mati, usaha mati, apapun mati, seberapa mati semua. Ayo bangkit. Nanti Kristus akan bercahaya. Coba di mana itu? Efesus berapa itu? Ya. Ya, Efesus berapa? Bangunlah yang tertidur, bangkitlah dari antara orang mati. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Bangun dari tidur. Jangan-jangan dengan firman juga tidur. Oh, di sini mana? Nggak ada lah di sini. Ya, bisa saja mungkin kurang tidur, masih datang ya, masih ada lah usaha. Amin. Tapi ngantuk-ngantuk bagaimana? Ya, terus perhatikan. Dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Baca sama-sama. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sudah mati. Sudah apa? Memang Tuhan itu berkuasa. Berkuasa. Kalau dalam Alkitab yang ditulis orang mati dibangkitkan, kalau Tuhan Yesus membangkitkan salah satunya anak Jairus, perempuan umur 12 tahun. Baru yang kedua siapa? Lazarus, laki-laki. Mungkin masih muda, masih pemuda. Sudah dalam kubur 4 hari, 4 malam. Sudah busuk. Baru kemudian, siapa lagi? Pemuda Nain. Pemuda Nain sedang diusung dari kota Nain, pas di tengah jalan berjumpa dengan Tuhan. Ini satu arus mau ke kuburan, arusnya Tuhan mau masuk kota Nain, bertemu di tengah jalan. Ya, itu menangis itu keluarga, itu berdarah air mata. Tapi dihentikannya usungan itu. Dia berkata, hei anak muda, bangkitlah. Orang muda itu bangkit kembali. Lazarus bangkitlah. Lazarus bangkit kembali. Ya,
sudah mati, masa depan sudah mati, bisa hidup kembali. Itulah sebabnya dikatakan bangkitlah dari antara orang mati. Nanti Kristus akan bercahaya atasmu, bercahaya menerangi hidupmu, yang gelap menjadi terang, menjadi terang hidup kita. Ya, ini masa-masa pandemi ini membuat banyak orang bingung dalam kegelapan. Bingung semua. Ya, tapi memang ini sudah ditulis dalam Alkitab, pasti datang. Sebelum Tuhan datang, akan datang dulu. Ya, didahului dengan apa? Penyakit demam, penyakit menular. Itulah namanya pandemi sekarang. Sedang melanda seluruh dunia. Jadi peringatan nih. Ya, peringatan Tuhan akan datang. Tidak lama lagi, zaman-zaman kita ini Yesus akan datang. Ini sebenarnya kalau menurut peta zaman ini sudah dikasih namanya perpanjangan waktu. Kenapa? Karena Allah sabar. Ya, bukan lalai Tuhan menepati janjinya. Firman Allah mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tapi Dia sabar terhadap kamu, supaya jangan ada manusia yang binasa, tapi supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi harus sungguh-sungguh sekarang, beribadah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh, serba sungguh-sungguh. Ya, supaya nanti kita lihat hasilnya. Kita akhirnya dibela oleh Tuhan. Amin. Ditolong oleh Tuhan. Ya, ada perbedaan nanti. Kamu akan melihat perbedaan kembali antara orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Nanti ada bedanya. Ya, pasti ada bedanya. Zaman Nuh ada bedanya. Zaman Lot ada bedanya. Ya, semua Tuhan bedakan. Ya, jadi sebabnya katakan ibadah berguna dalam segala. Ayat terakhir saja dulu ya. 1 Timotius berapa itu? 4 ayat berapa itu? Ayat 8 ya. Coba. Ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Ya, olahraga berguna. Perlu olahraga, cuman terbatas, nggak bisa bawa ke surga. Cuman sehat. Olahraga harus, ya, supaya nanti jangan badannya kaku. Ya, ada gunanya olahraga terus. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang dan akan datang. Ya, yang sekarang dan akan datang. Ibadah berguna dalam segala hal. Ya, saudara masih ingatkan raja siapa yang pernah divonis mati? Raja Hizkia. Ya, divonis mati. Berpesanlah pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir. Matilah aku. Cuman Hizkia dia bilang, ingatlah Tuhan bahwa aku sudah setia di hadapanmu, sudah beribadah, melakukan firman-Mu. Ya, lalu Tuhan lihat lembaran hidupnya, semua punya buku semua di surga ya. Ya, dibuka lembaran hidupnya, ya, ini Hizkia orang yang saleh. Ya, akhirnya Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya, kembalilah katakan kepada Hizkia raja umatku bahwa dia akan sembuh, umurnya ditambah 15 tahun. Amin. Sembuh dan ditambah umur. Sembuh dan ditambah umur.
Kemudian bukan itu saja, 185.000 tentara Asyur yang mengepung dia. Ya, itu sedang dikepung dia, sakit dan terkepung. Ya, sakit dan terkepung. Berapa tentara musuh? 185.000 orang tentara Asyur sedang mengepung apa? Yerusalem, kota di mana Raja Hizkia tinggal. Tapi lihat pembelaan Tuhan. Hizkia tanpa angkat senjata, semua tentara musuh mati. Amin. Semua tentara musuh yang banyak itu mati tanpa angkat senjata. Tuhan yang berperang ganti kamu. Amin. Tuhan yang berperang ganti kita. Kita berdiam diri saja. Amin. Hizkia lihat Tuhan baik. Musuh dikalahkan, umur diperpanjang. Amin. Itulah ibadah. Kalau kita menghadapi hal yang tidak mungkin, yang suka, aduh, rasa-rasanya berat. Hizkia juga alami itu. Ya. Tapi ibadah berguna dalam segala hal. Menambah umur, menyembuhkan, dan memberikan kemenangan. Saya yakin kita datang ke sini tidak sia-sia. Ya, mungkin kita selama ini mengalami kerugian-kerugian, tapi ibadah bisa mengganti semua kerugian kita. Amin. Kita mau datang pada Tuhan. Ya, nyanyian biasa saja. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya di dalam darah. Dengar Tuhanku, kau panggil, marilah. Kau panggil, marilah. Kelak Negara yang kudus, jiwamu sucilah. ku datang penebus, ku sakit dan lelah, ku akan dan sembuhkanlah hatiku yang lemah. Ku datang engkaulah, bukalis yang menang, yang angkutlah tanggungan berat, dan akan beri senang. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya di dalam takut. Kita perlu datang padamu. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Ku datang Tuhan,
Wanita saja lembut, wanita. Kau pria berdoa. Amin. Kau pria menyanyi, wanita berdoa. Datang padamu, sucikan hati saya. Singar saja semua berdoa. Amin. Sekali lagi sama-sama lembut. Berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah padanya. Dia ada di tengah-tengah kita. Dialah penjawab doa yang sempurna. Jangan seorang di antara kita pulang kembali membawa persoalan. Jangan seorang di antara kita pulang dengan hampa. Dia Allah yang baik, yang mengerti keberadaan kita. Manusia yang lemah, manusia yang lemah di tengah dunia yang besar, pencobaan yang besar. Tuhan tahu kita di tengah dunia yang besar pencobaan. Janjinya adalah penyertaan, pertolongan, kemenangan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat janji penyertaan dan kemenangan bagi kami. Makin berat, makin banyak perjuangan kami, pergumulan kami, makin banyak kemenangan yang kami peroleh Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Kami tidak sendiri, kami bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, mempelai pria sorga kami, juru selamat kami, penebus kami, tabib yang ajaib. Terima kasih bagimu Tuhan, terima kasih. Kami dikuatkan hari ini, kami diberi pertolongan hari ini Tuhan. Kami menyembah kepadamu,
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Betapa baiknya Engkau kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi nyanyian lembut sambil kita angkat tangan. Kornya saja. Haleluya. Kornya saja. Ya. Ku datang Tuhan. Amin. Datang padamu, sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Ku datang Tuhan. Amin. Datang padamu, sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Makasih Tuhan, kami datang kepadamu. Tidak ada seorang yang Kau tolak. Semua Engkau peluk kami dengan tangan kasih-Mu. Seperti anak yang terhilang kembali kepada bapaknya. Dia menciumnya dan semua yang dia perlukan. Pakaian, sepatu, cincin, jubah, bahkan lembu tambun disembelih. Itulah Bapa kami yang di surga. Kalau kami datang berbalik padamu, Tuhan menerima kami, mencukupi kebutuhan kami, pakaian kami, makanan, minuman, apa yang kami perlukan, Bapa menyediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati sekalian anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan. Kalau ada yang sakit, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Yang berdosa ampuni oleh darah Yesus. Ya, dalam persimpangan jalan kebingungan, biarlah tunjukkan jalan yang harus mereka tempuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Kita nyanyikan nyanyian. Sekali jalankan persembahan. Ya. Maranatha, Maranatha. Persembahan hari ya minggu kita ibadah jam 10.30. Selasa depan kita tidak ada. Kemudian hari besok PA di Cimindi ya. Hari Jumat sekolah minggu, Natal sekolah minggu online ya. Oh ada di sini, di sini mah di sini. Oh ya ada di sini ya. Jam 9 ya. Ibadah sekolah minggu jam 9 hari
Jumat ini ya. Nah, kemudian tanggal 31 Kamis ya, ini ada nih. Kamis 31 ibadah tutup tahun dan perjamuan suci ya. Jamnya salah, Ja- 18. Jamnya jam 18 seperti ini ya. Dipercepat ya jam 6 ya. Ya, coba ditampilin lagi ya. Ya. Pengumuman ibadah pendalaman Alkitab. Rabu masih ada ibadah umum Minggu di Cimindi 7.30, di sini jam 10.30. Kemudian ibadah Selasa tidak ada, ibadah sekolah Minggu tidak ada. Terus udah benar tuh. Udah benar. Coba dibaca dulu. Kamis 31 Desember ibadah tutup tahun dan ya besok masih ada hari Rabu ya pendalaman kita. Terus hari Jumat 25 Desember hari Natal sekolah Minggu. Di sini jam 9. Yang lainnya online. Ya, yang lain Yang di Cimindi online. yang Cimindi secara online ya. Di Permata langsung. Ya, di Permata langsung sekolah Minggu. Terus udah benar tuh. Minggu biasa ya. Minggu biasa. Sekolah Minggu nggak ada. Bisa ibu-ibu mengerti? Hah? Bapak-bapak udah tahu jadwalnya? Sekolah Minggu Ya. tidak ada. Ya, kalau belum ada kalau sudah ada nomor HP-nya di kita, ya nomor saya kan ada ya. Nanti di grup ya. Bisa. Ya. Ya, bisa? Udah? Ya. Hah? Udah? Besok masih ada ya PA? Besok ya ada. Ya. Minggu depan lagi nggak ada. Ya. Oke. Minggu kita jam berapa? Setengah 11. 10:30 masih ada ya. Ya. Nah, minggu depannya Selasanya nggak ada. 2 kali ya. Karena sudah memasuki tahun baru biasanya ada libur sekali ya tahun baru. Baru tanggal 10 normal kembali Januari ya. Tapi minggunya setiap minggu tetap ada ya. Tiap minggu tetap ada ya. Jamnya juga sama ya. Nanti diberitahu lewat WA grup ya. Terima kasih buat kehadiran saudara, persembahan saudara. Ya, diperhatikan teman-teman yang kendor, yang malas supaya mereka jangan lengah, tapi mereka berkobar-kobar setia ikut Tuhan, berbakti ya. Mari kita berdoa. Oh ya, kita doakan ibu yang kurang sehat, Ibu Meske, Pak Siswanto, Opu Oren juga ya. Mungkin yang lain bisa dibawa nanti dalam doa. Ya, sebutkan dalam hati saudara, kita doakan bersama. Haleluya. Sesuai dengan firman-Mu, Engkau berkata, menyuruh kami supaya kami saling mendoakan seorang dengan yang lain. Doa orang benar besar kuasanya, dan tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Bagi orang yang percaya, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Tuhan, mungkin bagi orang percaya. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Kami berdoa buat mereka yang kurang
sehat Tuhan, yang namanya disebutkan Ibu Maiske, Pak Siswanto, Opu Orin, dan yang lain-lain, keluarga kami yang kami ingat namanya, kami ingat penderitaannya. Tolong Tuhan lawat mereka. Kami berdoa bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Darah Yesus menguduskan. Dan firman Tuhan Roh Kudus memberi kekuatan baru. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, menyembuhkan, menguatkan, menyegarkan Engkau. Terima kasih. Cukupi juga kebutuhan mereka di masa pandemi ini. Buatlah mereka berhasil. Kalau selama ini mereka gagal, kami akan memulai dalam nama Tuhan Yesus. Kami lakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Maka segala sesuatu akan berhasil. Bersama Tuhan kami tidak gagal lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah anak-anak-Mu pulang dihentar dengan damai, dengan sukacita. Yang tidak hadir Tuhan ampuni. Biar mereka datang kembali, giat kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa tetangga kami, kiri kanan muka belakang, CRT, CRW ini, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah kami, Pak Camat Muspika, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati kami dengan wakilnya, Pak Gubernur kami, Ritual kami dengan Pak U, juga Bapak Presiden kami, Pak Joko Widodo, berkati dengan Pak Mahfud, amin. Seluruh menteri Tuhan berkati, TNI Polri juga berkati sebagai alat negara untuk menciptakan keadaan aman dan kondusif di negara kami. Terima kasih Tuhan, dan saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus beserta.